kembali bersama kami di Loka Weekend. Informasi berikutnya, ini ada anak-anak di Jakarta Utara yang keren banget nih Nia. Wah, kenapa keren, Vil? Karena mampu berprestasi dengan segala keterbatasan. Wow, keren banget ya. Iya betul. Nah, ini ada anak-anak yang jago banget lompat-lompat sama salto gitu nih. Wah, mau dong diajarin kayaknya. Tapi encok gak? Kayaknya semua orang kita encok nih ya. Dan hebatnya lagi nih Nia ya, mereka itu mampu cetak prestasi juga. Oke, ya udah biar aku nggak penasaran gitu ya. Kita lihat informasinya. Di kawasan padat penduduk penjaringan Jakarta Utara terdapat gang sempit yang menjadi saksi lahirnya bakat atlet muda. Setiap sore, gang 2 meter ini berubah menjadi suasana latihan akrobatik bagi Karlina yang akrab disapa Acil bersama teman-temannya. Di usia 13 tahun, Karlina sudah menembus berbagai ajang kejuaraan nasional, meski berlatih tanpa matras standar dan fasilitas memadai. Karlina memulai latihan akrobatik sejak usia 10 tahun. Ketertarikannya muncul setelah melihat film dan pelatih yoga yang sedang berlatih akrobatik. Di tengah keterbatasan ruang, gerakan akrobatik terus dilatih oleh Karlina. Tubuh kecilnya menekuk, melompat, dan berhasil mendarat dengan sempurna. Jadi waktu itu kan aku kayaknya lihat nonton film gitu ya, kayak nonton film terus ada salto-saltonya. Nah aku lihat nih Kak Yoga lagi salto-salto, terus aku ikutan deh karena aku tertarik gitu, seru kayaknya. Kalau orang tua aku sih dukung-dukung aja, support-support aja, jadi kayak ngebiarin aku kayak ya udahlah bebas mau ikut latihan apa aja. Jadi ya support lah Kak orang tua aku. Kalau untuk aku sekolah sih cuma 2 jam doang ya Kak ya, dari jam 7 sampai jam 9 udah pulang tuh. Jadi ya aku sorenya bisa ikut latihan, terus malamnya juga bisa ikut latihan, terus nanti kalau misalkan ada kayak acara latihan itu aku biasanya minta izin gitu Kak. Latihan di gang sempit memang penuh tantangan, termasuk protes dari warga sekitar karena suara bising anak-anak. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat mereka. Meski awalnya dianggap lebih lambat dari teman-temannya, Karlina menunjukkan kegigihan luar biasa. Bahkan di usia muda, ia kini turut membantu teman-temannya berlatih. Aku pernah jatuh, cuman gak terlalu parah Kak. Kayak cuman bagian lecet-lecet doang. Biasalah kalau anak-anak kan kalau misalkan latihan dapat gerakan baru langsung dicoba gitu kan Kak. Jadi kayak nggak tahu bakal jatuh nggak tahu enggak. Kalau jatuhnya cuman kepleset terus lecet doang Kak. Malahan kita kalau jatuh tuh seru. Lucu, kita ketawa gitu Kak. Soalnya kayak ya jatuh. Kayak gimana, asik aja. Ya itu apa namanya kayak kita kalau latihan tuh biasanya kita pakai matras, itu matras bayi terus kita kalau misalnya kayak ada orang lewat atau motor atau kayak pedagang lewat gitu kita biasanya gulung gitu Kak, ngangkat lagi matrasnya. Agak susah di situ sih Kak, soalnya kan kita kayak mau ngelakuin gerakan apa-apa kayak motor lewat kita harus tarik dulu matrasnya, harus angkat dulu, jadi kayak ya susah aja gitu kalau latihan di game sini. Tapi oke lah, it's okay, nggak apa-apa. Melihat potensi Acil dan anak-anak lainnya, Coach Yoga yang tinggal dekat rumah Karlina membuka kelas akrobatik gratis bagi anak-anak sekitar gang. Latihan akrobatik di tempat terbuka sangat berisiko cedera jika salah tumpuan. Pengalaman Coach Yoga yang pernah cedera menjadi bekal untuk mengetahui teknik aman agar Karlina dan anak-anak lain terhindar dari insiden. Nah, Karlina tuh tadinya nggak sendiri latihannya, jadi ada 6 teman lainnya. Tapi karena kita memang memang padat jadwalnya ya, terus disiplin juga mengenai itu yang paling penting. Nah, yang tersisa tinggal 1 Karlina. Jadi saya lihat memang kalau ngelihat potensi, setiap anak berpotensi sih. Walaupun dia berbakat atau tidak, kalau dia dilatih dengan baik, pasti bakalan bagus. Jadi semua anak kecil itu sebenarnya berpotensi. Jadi kebetulan dia mau dan suka, nah akhirnya sampai sekarang dia ikut. Sekarang udah jadi asisten saya, dia udah bisa ngelatih karena dia nggak hanya dilatih untuk gerakan, dia juga dilatih bagaimana cara membagikan gerakan ke orang lain. Di sini awal-awal nggak langsung puter-puter backflip seperti yang dilihat,
nggak semudah itu. Jadi ada prosesnya. Kita memang mulai dari basic. Mereka strength-nya benar-benar bagus, push up-nya juga bagus. Terus muscle-muscle-nya sudah terbentuk semua. Jadi mereka ready untuk melakukan gerakan dan meminimalis cedera. Karena saya dulu pernah cedera lutut. Jadi saya tahu supaya tidak cedera seperti apa. Sejak berlatih keras, Carlina telah tampil di berbagai komunitas dan ajang kejuaraan nasional. Didukung penuh orang tua, Carlina memiliki cita-cita besar menjadi atlet dan artis. Bagi pelatih, kisah Carlina membuktikan bahwa bakat bisa tumbuh di mana saja. Semangat, tekad, dan keinginan menggapai mimpi adalah kunci utama, bukan hanya soal tempat latihan yang mewah. Kalau untuk harapan kedepannya sih, aku pengen kasih harapan untuk Indah Salto. Semoga Indah Salto lebih maju lagi, lebih banyak lagi orang yang mengenal Indah Salto, terus lebih banyak lagi komunitas-komunitas yang kenal juga, terus lebih banyak lagi anak-anak yang ikut pastinya. Di gang sempit penjaringan ini, Carlina dengan keringat dan tekadnya terus membangun mimpi besarnya untuk terbang lebih tinggi. Dari Jakarta, Safila Alivia, Ardi Wibowo, Loka TV.